yang mereka lulus rata-rata di tahun 85, mereka mengirimkan tidak hanya foto digitalnya, tapi mengirimkan ijazah aslinya, Masya Allah. Dikirimkan dan dengan kepercayaan sangat penuh bagi kami untuk mempertontonkan kepada masyarakat. Dan ini kami memegang rahasia, kami memegang amanah, kami belum akan mempertontonkan ijazah fisik aslinya meskipun ada. Kami di bawah Allah berkata bahwa itu ada di tangan kami. Tapi karena kami memegang amanah, kami belum akan mempertunjukkan dulu. Tapi saya tidak omon-omon. Ijazah itu sudah saya Elon level analysis, ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau ini ijazah saya tampilkan. Gak apa-apa, ini ijazah saya, ya. Ini ada elanya. Jadi di sini muncul masih ada fotonya, masih ada logonya, masih ada. Ya gini, saya lihat. Ijazah milik Joko Widodo. Kalau di ELA hasilnya kayak gini. Seperti bercak-bercak kotoran burung, nggak ada bekas-bekasnya sama sekali, hancur. Bahkan kalau kemudian di full kan, ijazah saya pun masih berbentuk ini masih berbentuk, masih ada legalisasinya, masih ada foto saya, masih ada logonya, masih ada. Dan kalau ijazah Joko Widodo ditampilkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya turunkan ucapan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini kepada pimpinan tim pembela Dr. Tifa, ya, Dr. Abdullah Al-Katiri. Beliau ini bukan orang asing bagi saya. Beliau adalah pembela saya di kasus yang lalu, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Abdullah Al-Katiri bersama dengan bapak-bapak kuasa hukum dari Dr. Tifa yang lain. Saya sebenarnya di sini untuk memperkuat saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dengan beberapa temuan-temuan yang lain. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa itu semuanya adalah bersifat science based, artinya bersifat berbasis ilmu pengetahuan. Ini sangat mendukung apa yang dulu pernah kita lakukan. Jadi ketika tadi disampaikan pada saat gelar perkara khusus, kami sangat kecewa karena harusnya apa? Pada saat itu harusnya Baris Krim menampilkan 3 uji pembanding ijazah. Kami saja berani menampilkan 3 uji pembanding ijazah yang waktu itu pernah kami teliti, yaitu ijazah nomor 11-15, ijazah milik Fronojiwo, 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, dan 11-17 milik ijazah Sri Murti Ningsih. Jadi waktu itu saya terangkan, dan 3 ijazah itu 11-15, 11-16, 11-17 itu tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Ini pertama, ya, jadi tidak identik. Jelas banget waktu itu posisinya saya sampaikan di depan Baris Krim waktu itu adalah huruf A-nya milik Joko Widodo itu mencotot keluar. Mencotot artinya keluar, terbang keluar. Nah, bukan hanya itu, karena kami waktu itu di dalam di challenge, Mas kan hanya punya bukti-bukti digital. Tidak. Alhamdulillah. Kami sekali lagi berterima kasih ya Dr. Tifa kepada kakak-kakak kelas kami. Ada angkatan 78, ada angkatan 79, kebanyakan itu angkatan 80 juga. Ya, yang mereka lulus rata-rata di tahun 85. Mereka mengirimkan tidak hanya foto digitalnya, tapi mengirimkan ijazah aslinya, Masya Allah. Dikirimkan dan dengan kepercayaan sangat penuh bagi kami untuk mempertontonkan kepada masyarakat. Dan ini kami memegang rahasia, kami memegang amanah, kami belum akan mempertontonkan ijazah fisik aslinya meskipun ada. Kami di bawah Allah berkata bahwa itu ada di tangan kami. Tapi karena kami memegang amanah, kami belum akan mempertunjukkan dulu. Tapi saya tidak omon-omon. Ijazah itu sudah saya Elon level analysis, ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau ini ijazah saya tampilkan. Nggak apa-apa, ini ijazah saya, ya. Ini ada elanya. Jadi di sini muncul masih ada fotonya, masih ada logonya, masih ada. Ya gini, saya lihat. Ijazah milik Joko Widodo, kalau di ELA hasilnya kayak gini. Seperti bercak-bercak kotoran burung. Nggak ada bekas-bekasnya sama sekali, hancur. Bahkan kalau kemudian di full kan, ijazah saya pun masih berbentuk ini. Ini masih berbentuk, masih ada legalisasinya, masih ada foto saya, masih ada logonya, masih ada. Dan kalau ijazah Joko Widodo ditampilkan kayak gini, hancur. Dan dengan segala hormat, saya tampilkan analisis ELA, 1 sampel ijazah milik kakak paskem yang asli, tapi ini masih terlindung, tidak nampak milik siapa, ya. Inilah, jadi masih nampak
fotonya masih nampak, logonya masih nampak, ada pengamannya pun masih nampak. Kalau Ella masih nampak. Jadi ini saya mendukung statementnya Dr. Tifa, dan itu clear sekali. Ijazah milik kakak-kakak kelas kami itu adalah ijazah, dan kami bangga dengan Universitas Gadjah Mada, Pak Al-Katiri, karena ijazah dari UGM itu sangat rapi, sangat detail, dan sangat bagus. Ada 5 layer pengaman, ya. Ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark, ada yang namanya tinta khusus untuk catnya, ada meterai dengan nilai dan warna khusus. Saya masih sebutkan warna khusus ya, gitu supaya nggak ditiru, nanti mereka niru lagi nanti. Harganya beda. Harganya juga itu nanti dulu ya, gitu. Dan artinya itu jelas-jelas betul. Dan artinya kami meyakini, bukan meyakini ya, kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli, benar. Dan kami membuka kalau ada kakak-kakak kelas yang mempercayakan kepada tim kami di bawah Pak Al-Katiri atau di bawah tim kriminalisasi aktivis, silakan ya. Jadi ini adalah untuk menjaga. Dan yang paling menarik lainnya ada pagi hari tadi Dr. Risman Hasilan Sianipar telah ketemu dengan Profesor Dr. Sufyan Effendi, ya, mantan rektor UGM tahun 2002-2007. Beliau menyatakan dengan tegas, Prof. Sufyan Effendi menyatakan, dan itu ada rekaman di YouTube-nya, insya Allah nanti malam akan potongannya akan sedikit diputar di salah satu TV, ya, mengatakan bahwa beliau, Prof. Sufyan telah bertemu dengan beberapa guru besar dan profesor di UGM, ya, dan ketemu bahwa yang namanya Joko Widodo tidak pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada. Tidak pernah. Hanya sampai ke level sebelum doktoral. Jadi hanya level ke bakalaureat, ya, sarjana muda, ya, dan menggunakan salah satu ijazah, ya, ini kata Prof. Sufyan Effendi, milik almarhum Hari Mulyono, yang diubah. Pengubahannya di mana? Nah, itulah cocok sekarang dengan yang namanya teori yang tadi disebut Dr. Tifa ketemu dengan teori Dr. Suryadi, yaitu pasar pramuka. Apa itu? Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Ngaku. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Nah, saya pun dan Dr. Resmond sama Pak Hermanto, Dr. Hermanto, sama satu lagi Pak Betor juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro Jaya, dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan omongan. Data ini kami dapatkan langsung dari BIN, mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri Pak Chandra. Jadi artinya itu clear ya. Jadi saya singkat saja teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Al-Katiri dan Pak Ismar, teman-teman yang lain ya. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk tadi kata Prof. Sufyan. Ada satu yang menarik, pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya, sebenarnya rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh kepala negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan, ya. Jadi insya Allah gerakan ke DPR, gerakan ke eksekutif nanti akan, dan kita sebenarnya bisa mencontoh sesuatu yang sangat sederhana. Seorang wanita, wali kota Ito di Jepang, Makita Kubo, mengundurkan diri gara-gara ijazahnya palsu. Wanita loh nih, apa nggak malu nih ya dengan yang ada di luar. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.